jemaat yang dikasihi Tuhan, baik yang onsite maupun online. Apa kabar? Semuanya baik, haleluya, puji Tuhan. Luar biasa. Bulan ini tema kita murah hati atau generosity. Tuhan Yesus sudah memberi contoh bagaimana kita harus bermurah hati terhadap sesama kita. Apakah Anda bermurah hati? Siap, haleluya. Puji Tuhan. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Salam jemaat Tuhan dimanapun Anda berada, saya percaya semuanya diberkati Tuhan. Khusus untuk kaum wanita, saya mengundang Anda untuk ibadah kaum wanita pada tanggal 11 April jam 10 pagi di gereja. Dan kali ini kita akan dilayani oleh Ibu Pendeta Vera Daniel. Oleh sebab itu, kami tunggu kehadiran saudara dan Tuhan Yesus memberkati. Dan kami mengundang Bapak Ibu untuk dapat mengikuti ibadah doa lawatan pada hari Kamis jam 7. Ibadah pada tanggal 13 akan dirayani oleh Pendeta Muda Rachel Cho. Ibadah raya pada tanggal 16 April 2023. Ibadah raya pertama pukul 6.30 dan ibadah raya kedua pukul 9 akan dirayani oleh Pastor Doni Effendi. Shalom teman-teman. Jangan lupa mengikuti gereja anak setiap hari Minggu jam 9:30 di gereja. Dan jangan lupa mengikuti sekolah doa setiap hari Kamis jam 6 sore di gereja. God bless you. Shalom teman-teman, buat kalian yang merasa anak muda seperti kita, aku undang kalian untuk mengikuti Komsel Youth pada setiap hari Jumat jam 7 di gereja. Dan aku juga mengajak kalian untuk mengikuti ibadah youth setiap hari Sabtu jam 5 sore di gereja. See you! Salam, kami mengundang bapak-bapak GAP Manaim untuk mengikuti ibadah MMC setiap hari Jumat minggu ketiga jam 7 malam. Tuhan memberkati. Saudara juga dapat mendengarkan suara renungan gembala setiap hari dari hari Senin sampai Sabtu jam 6 pagi. Saudara dapat mendengarkannya di Instagram atau di Facebook. Shalom buat adik-adik dan teman-teman yang mau belajar baik drum juga keyboard, bisa langsung hadir setiap hari Minggu selesai pada siang jam 11 sampai jam 12 siang. Tuhan Yesus memberkati. Kami mengucapkan terima kasih untuk taburan Bapak Ibu melalui persembahan, diakonia, dan juga persepuluhan. Dan bagi Bapak Ibu yang rindu untuk menabur, dapat mentransferkan melalui rekening BCA yang tertera. Sekian pengumuman, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita memuji, memuliakan, meninggikan namanya, sebab Dia telah bangkit, Dia telah menebus saya dan saudara. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih kalau kami boleh hadir di tempat ini. Itu semua karena kasih karunia-Mu Tuhan. Kami mau memuji, memuliakan nama-Mu setiap kami. Berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir, semuanya hanya untuk hormat kemuliaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Dengan kemurahan-Mu
kasih. Yesus, Engkau sangat baik, teramat berterima kasih. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kami sanjung, kami muliakan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur, Engkau baik Tuhan. Haleluya. Kami sanjung, kami agungkan Engkau Tuhan, sebab Kau baik. Haleluya, haleluya. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur. Haleluya. Kami bersyukur. Terima kasih. Semua berkat kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Oh glory, segala hormat, kemuliaan, puji, syukur hanya bagi-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau baik Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur. Haleluya, terima kasih. Engkau baik. Terima kasih. Haleluya. Raya Pasikara Lama Raya Rabase. Haleluya. Terima kasih. Kami bersyukur. Engkau baik Tuhan. Haleluya. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Mari kita pujikan lagi. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini. Haleluya, semuanya karena kasih. Kami bersyukur. Haleluya, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku
kasih ya Yesus untuk segala berkat, kasih karunia-Mu. Kami mau memuji Engkau lebih lagi. Yang siap memuji Tuhan katakan amin. Yesus telah bangkit, menebus dosa saya dan saudara. Amin. Mari kita bersuka cita, bersorak-sorai bagi Dia. Haleluya, sebab Dia hidup. sebab Yesus telah menebus saya. Amin.
duduk Bapak Ibu. Kita akan mempersiapkan persembahan, kita juga akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu dalam kehidupan kami. Tiba saatnya kami akan memberikan persembahan. Kiranya Engkau memberkati persembahan kami ya Tuhan. Biarlah semuanya untuk kemuliaan-Mu saja. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa, haleluya. Amin. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan
kasih Tuhan. Kami bersyukur berterima kasih kepada Engkau di mana Engkau telah melawat kepada setiap kami. Sehingga pada pagi hari yang indah ini Tuhan kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih kalau sebentar kami akan mendengarkan apa yang menjadi pesan-pesan-Mu bagi setiap kami. Tuhan Kau kuduskan, Kau sucikan setiap hati pikiran kami, juga hamba-Mu ya Bapa. Biar setiap firman yang hamba-Mu sampaikan bukan kekuatan kepandaian daripada hamba-Mu ya Bapa, tapi kami percaya Bapa Allah Roh Kudus yang berbicara lewat hamba-Mu. Sehingga bagi setiap kami pulang dari tempat ini kami boleh membawakan berkat-berkat kasih karunia yang luar biasa dari Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Shalom. Silakan duduk. Selamat pagi, selamat hari Paskah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tema khotbah bulan ini adalah kemurahan hati. Kemurahan hati. Tuhan begitu murah hati kepada setiap kita, umatnya, setiap kita, orang berdosa. Kalau kita kemarin telah merayakan hari Jumat Agung, begitu menderitanya, begitu bagaimana Tuhan menderita, disalib, disiksa, diolok, dihina, dicambuk. Untuk apa? Untuk menggenapi janji firman Tuhan, untuk menebus setiap dosa-dosa kita. Tuhan begitu murah hati kepada setiap kita. Tuhan begitu baik kepada setiap kita. Tuhan begitu mengasihi kepada anak-anaknya yang sungguh-sungguh percaya dan berharap kepada Tuhan. Karena itu bagaimana dengan kita? Biar kita mau tetap setia kepada Tuhan. Puji nama Tuhan. Bagaimana caranya supaya kita bisa memiliki kemurahan hati? Tidak mudah, itu adalah kalau dikatakan mudah, kalau dikatakan sulit. Tidak mudah, tetapi bagaimana kita mau belajar kepada Tuhan. Bagaimana caranya supaya kita memiliki kemurahan hati? Pertama, yaitu kita belajar kepada Yesus. Mari kita membaca di dalam Matius pasal 11 ayat yang ke-29. Matius pasal 11 ayat yang ke-29. Demikian bunyi firman Tuhan. Pikul lakuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Amin. Puji Tuhan. Kata firman Tuhan mengatakan, belajarlah kepadaku. Belajarlah kepada Tuhan. Karena di sini dikatakan firman Tuhan, Aku berarti Tuhan. Tuhan adalah lemah lembut, rendah hati. Dan kalau kita belajar akan bagaimana keadaan Tuhan, kita mengikuti jejak daripada Tuhan, di situ kita akan sungguh-sungguh mendapatkan ketenangan yang luar biasa. Bila kita dengan sungguh-sungguh membaca, merenungkan firman Tuhan, meneliti firman Tuhan, maka kita akan mengetahui sifat-sifat dan karakter daripada Tuhan. Tuhan lebih mengasihi kita, Tuhan tahu apa yang kita butuhkan, Tuhan tahu apa yang kita rindukan. Kita tahu bagaimanakah Tuhan itu mengasihi kita. Kalau kita taat, kita setia, tapi saya percaya di tempat ini semuanya pasti suka membaca firman Tuhan, suka merenungkan firman Tuhan ya. Sekarang nggak ada Alkitab, banyak pakai HP, tentunya pasti baca-baca ya, nggak mungkin nggak baca firman Tuhan, saya rasa nggak mungkin. Selalu meniti, membaca, merenungkan firman Tuhan, kita akan tahu bagaimana sifat dan karakter daripada Tuhan. Sesungguhnya hati Tuhan itu penuh dengan belas kasihan. Hati Tuhan itu penuh dengan belas kasihan, keadilan kepada semua makhluk ciptaannya. Tuhan adalah kasih dan Tuhan juga adil di dalam setiap kehidupan kita. Untuk memperoleh hidup yang baik, untuk memperoleh jalan anugerah yang sempurna dan lanjut usia, kita apa yang harus kita lakukan? Kita diajarkan supaya setiap manusia ciptaannya taat melakukan firman Tuhan. Mari kita baca di dalam Amsal pasal 3 ayat yang pertama hingga ayat yang kedua.
Amsal pasal 3 ayat yang pertama hingga ayat yang kedua. Demikian bunyi firman Tuhan. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Ayat yang kedua, karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkan kepadamu. Amin. Di sini firman Tuhan mengatakan, janganlah engkau lupa. Janganlah engkau melupakan ajaran Tuhan. Janganlah engkau lupa apa yang menjadi perintah-perintah Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Dikatakan jangan melupakan ajaran Tuhan. Jangan kita lupa akan firman Tuhan. Berarti kita harus taat. Taat akan perintahnya sebagaimana Yesus taat kepada Bapaknya. Kita juga harus taat akan perintah-perintahnya. Dan kita mau melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan, kalau kita taat perintahnya, kita juga mau melakukan apa yang menjadi perintahnya. Karena Tuhan juga merancangkan untuk hidup kita. Kalau kita taat akan firman Tuhan, kita melakukan firman Tuhan, maka Tuhan mempunyai rencana dan mempunyai rancangan yang indah di dalam setiap kehidupan kita. Yaitu rancangan yang penuh damai sejahtera. Sampai Tuhan datang dan kita akan menikmati kasih anugerah yang luar biasa daripada Tuhan. Bila kita mendapati kehidupan kita dipenuhi dengan hal-hal yang tidak baik, kita harus segera mencari solusinya. Kita harus segera mencari apa penyebabnya. Dan kita harus benar-benar datang kepada Tuhan. Mohon pengampunan kepada Tuhan. Jangan nanti kalau kita lagi kepada Tuhan minta ampun, Tuhan ampuni saya bla 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 bla, langsung kita berbuat lagi, Tuhan Maha Pengasih, Tuhan Maha Pengampun, ya toh wis gak apa-apa, engko mari ngono aku minta ampun lagi gitu, gak ada. Tapi kita belajar taat. Orang kalau taat belajar, kalau sudah Tuhan melarang jangan, lebih baik kita jangan melakukan, gitu. Tapi kadang-kadang manusia itu nggak sengaja gitu. Kalau nggak sengaja, lalu kita minta ampun Tuhan, mengampuni, jangan berbuat lagi. Itu kata firman Tuhan. Jangan berbuat dosa lagi. Kalau sudah minta ampun dengan Tuhan, jangan membuat dosa lagi. Tetapi kita membuat komitmen untuk memulai hidup yang baru, yang sesuai dengan firman Tuhan. Selama kita taat melakukan firman Tuhan, dan kita pasti mengalami pengenapan janji firman Tuhan. Karena apa? Tuhan tidak pernah ingkar janji. Tuhan selalu ngasih kepada setiap kita. Tuhan bukanlah bahan perdebatan atau perbantahan, tapi firman Tuhan adalah untuk direnungkan, untuk dilakukan. Alkitab juga mengatakan bahwa kita harus memiliki respon hati yang benar, bukan kita melakukan hal-hal yang tidak benar. Karena itu pada pagi hari ini marilah kita miliki hati yang mempunyai hati respon yang benar kepada Tuhan. Salah satu contoh orang yang sangat menghargai firman Tuhan di dalam Alkitab adalah Daud. Daud sangat mengasihi dan Daud sangat taat akan firman Tuhan. Daud taat akan perintahnya. Daud taat akan firman Tuhan, menghargai firman Tuhan. Kita membaca di dalam Mazmur 119 ayat 127. Mazmur 119 ayat 127. Demikian bunyi firman Tuhan. Itulah sebabnya aku mencintai perintah-perintahmu lebih dari emas, bahkan daripada emas tua. Inilah pernyataan daripada Daud. Bahwa apa? Daud tahu bahwa firman Tuhan lebih berharga. Dan firman Tuhan itu sangat-sangat berharga. Dia lebih berkuasa dan firman itu lebih berharga daripada emas tua. Emas saja sudah mahal, emas tua lebih mahal lagi. Apalagi firman Tuhan. Dikatakan oleh Daud, ia lebih mahal, ia lebih berharga. Itulah yang dikatakan oleh Daud. Dan itu hanya dijaminan, mempunyai jaminan yang pasti kepada setiap kita anak-anak Tuhan. Setiap kita anak-anak Tuhan, Tuhan memberikan kepada kita jaminan yang pasti. Dan kita percaya jaminan itu pasti dan jaminan itu bukan moga-moga.
Makanya kita sebagai anak-anak Tuhan, muga-muga ya, tak dongakno muga-muga kau naik kelas, tak dongakno ya muga-muga tokomu berhasil, gak ada muga-muga. Anak Tuhan tidak ada kata muga-muga, karena Tuhan mengatakan ya dan amin. Kita pun sebagai anak-anak Tuhan, kita juga punya prinsip ya atau tidak, ya tak? Nggak ada muga-muga, oh muga-muga aku menit diberkati, aku tak ini gitu, nggak ada. Tapi kita percaya, sekali Tuhan berkati, Tuhan pasti berkati kita. Tuhan menjamah kita, Tuhan menyembuhkan kita. Tidak ada barang mustahil, penyakit apapun. Kalau kita taat setia akan firman Tuhan, mujizat pasti terjadi. Amin. Karena mujizat Tuhan itu sampai saat ini masih ada. Dan mujizat itu tidak pernah lalu. Kalau kita sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan, tidak ada barang mustahil. Maka itu kita harus sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Kalau kemarin kita telah menyaksikan begitu Tuhan, penderitaan Tuhan untuk mengampuni setiap dosa kita. Dan kemenangan telah diraih oleh Tuhan. Demikian juga kita sebagai anak-anak Tuhan. Apapun keadaan kita saat-saat ini, kalau kita sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan, kita sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan, kemenangan pun ada di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Apapun yang Bapak Ibu rasakan saat-saat ini, apapun yang Bapak Ibu alami saat-saat ini, Tuhan telah menang. Tuhan telah mengalahkan maut. Kita pun telah mengalahkan segala-galanya. Kalau Tuhan kita menang, kita pun juga menang dari segala akar apapun. Amin. Puji nama Tuhan. Agar jaminan dan kepastian dari firman Tuhan itu menjadi milik kita sepenuhnya. Karena itu kita harus memegang teguh janji firman Tuhan. Janji firman Tuhan adalah ya dan amin. Langit dan bumi akan berlalu, kata kita di Matius 24 ayat 35. Tetapi apa? Firman Tuhan tidak pernah berlalu. Firman Tuhan, kalau kita sungguh-sungguh memegang janji firman Tuhan, dan firman Tuhan itu benar-benar digenapi di dalam setiap kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Kita membaca selanjutnya Mazmur pasal 1 ayat yang kedua hingga ayat yang ketiga. Mazmur pasal pertama ayat yang kedua hingga ayat yang ketiga. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkannya siang dan malam. Ayat yang ketiga, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang dibuatnya berhasil. Amin. Ini adalah firman Tuhan yang mengatakan bahwa kita harus tetap dekat seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Mari kita belajar taat, melakukan firman Tuhan. Kita taat setia kepada Tuhan. Kita taat apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Karena apa? Upah besar sudah menanti kita. Ketaatan adalah kunci untuk kita mengalami sesuatu yang baik dari Tuhan. Firman Tuhan, setiap firman Tuhan yang keluar dari mulut Tuhan, apa yang diperintahkan oleh Tuhan, dan firman itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Dan firman itu akan melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Karena itu marilah kita sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan dalam segala apa yang Tuhan suruh. Karena firman Tuhan itu adalah ya dan amin. Kita mau belajar bagaimana kita melihat suatu contoh Tuhan yang begitu taat. Begitu Tuhan sangat mengasihi kita, supaya kita mengalami, kita mengalami keberhasilan di dalam kehidupan kita. Kita mengalami sesuatu yang luar biasa, yaitu yang pertama tadi kita mau belajar yaitu kepada Tuhan. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Yang kedua yaitu rela dalam memberi. Kita membaca di dalam 2 Korintus 8 ayat yang ke-12. 2 Korintus 8 ayat yang ke-12, demikian bunyi firman Tuhan. Jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan
berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Amin. Memberi itu tidak selalu berbicara tentang nominal atau seberapa besar nilainya, tetapi memberi adalah selalu berhubungan dengan seberapa tulus hati kita. Terlihat dari pemberian itu, seberapa tulus hati kita dengan pemberian hal itu. Jika kita mengasihi seseorang, katakan aja suatu contoh ya, mengasihi seseorang, nggak mungkin kalau kita mau ngasih iku sing wis aku gak gelem tak mangani tak buak emang tak kekno ae ya ta, wis iki gawe apa iki wis tak kasihkan, enggak ada. Tentu kita saling menghargai kepada saudara-saudara kita saling menghargai apa yang harus kita kasihkan kepada mereka, baik saudara sendiri, baik saudara seiman apapun, kita harus menghargai pemberian itu. Dan kita harus memberikan yang terbaik, tentu yang terbaik kita kasihkan. Demikian juga kalau kita ingin memberikan kepada Tuhan. Enggak mungkin kita memberi hanya asal-asalan. Dengan sesama kita saja bisa melihat suatu, ya kok gini sih, kasihan ya, kita kasih yang terbaik. Apalagi dengan Tuhan. Dia yang rela mati di kayu salib. Dia yang sudah menebus setiap dosa-dosa kesalahan kita. Tentu kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Rahasia yang terbaik kita yaitu dengan tulus hati. Kita terlihat dari pemberian itu. Jadi rahasia memberi adalah kasih. Ya toh? Kasih. Kalau kita nggak punya kasih sekalipun kita punya teman, punya sahabat, punya saudara, kayak apa ya? Tapi karena kita memberi, karena kita punya kasih. Demikian juga kalau kita mengasihi Tuhan, kita percaya sekalipun Tuhan tidak kita lihat secara kasat mata, tetapi kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Itu yang sangat luar biasa. Pastikan kita memberi sesuatu yang baik untuk Tuhan. Ingat, suatu pemberian itu merupakan cerminan kasih kita kepada Tuhan. Sebab Tuhan adalah teladan yang utama. Tuhan telah rela mati menderita di kayu salib. Tidak ada tertandingnya, tidak ada bandingannya kasih Tuhan kepada setiap kita. Lalu apakah balasan kita untuk Tuhan? Tuhan yang begitu baik. Ya rela mati, ya rela mengorbankan dirinya di kayu salib. Sehingga kita boleh mengalami kehidupan yang kekal. Dan apakah yang harus kita berikan kepada Tuhan? Tuhan begitu mengasihi kita. Tuhan begitu sayang kepada kita. Dan kita tentu memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Tuhan telah rela memberikan anaknya yang tunggal untuk menebus setiap dosa-dosa kita. Maka apa yang harus kita berikan kepada Tuhan? Suatu contoh di dalam Alkitab. Contoh dalam Alkitab adalah Abraham. Ketika Abraham duduk-duduk di dalam kemahnya, ketika saat-saat waktu itu cuaca yang panas, cuaca yang sangat-sangat panas, dia melihat ada 3 orang datang. Tiga orang datang menuju ke kemahnya. Dan Alkitab mengatakan bahwa tamunya itu adalah Tuhan sendiri. Kita baca Kejadian 18 ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Kejadian pasal 18 ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Demikian bunyi firman Tuhan. Kejadian 18 ayat 2. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang sedang berdiri di depannya. Setelah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya, menyongsong mereka, lalu sujudlah ia sampai ke tanah. Ayat yang ketiga, serta berkata, Tuanku, jika aku telah mendapat kasih Tuanku, janganlah kiranya lampaui hambamu ini. Amin. Puji nama Tuhan. Di ayat ini kalau kita perhatikan, Abraham memiliki sikap hati yang tulus. Dan ia tidak menyia-nyiakan kesempatan yang baik. Ia tidak menyia-nyiakan kesempatan yang Tuhan berikan.
Tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk dia mendapatkan berkat-berkat dari Tuhan. Ini adalah kairos, waktu yang diberikan Tuhan, yang di dalamnya tidak terdapat kesempatan. Waktu Tuhan untuk mendatangkan kebaikan juga bagi manusia. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan, kalau kita melihat Abraham, begitu dia sangat mengasihi Tuhan, begitu dia sangat taat, sehingga apa yang ia lakukan, ia memiliki sikap hati yang tulus, ia tidak menyia-nyiakan waktu-waktu Tuhan yang diberikan. Bagaimanakah dengan kita? Apakah kita menyia-nyiakan waktu kita? Apakah kita masih memberikan sesuatu, tunggu besok, tunggu 1 bulan lagi, 1 minggu lagi? Enggak. Karena apa? Tuhan itu selalu membuat indah pada waktunya. Pengkhotbah 3 ayat 11 dikatakan, ia memberikan segala sesuatu indah pada waktunya. Karena itu ia memberikan kekekalan di dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan Tuhan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Kita tidak tahu apa yang Tuhan akan melakukan di dalam setiap kehidupan kita. Kita tidak tahu apa yang Tuhan rencanakan di dalam setiap kehidupan kita. Kita nggak tahu, tetapi Tuhan tahu di dalam setiap hati kita. Apakah di dalam hati kita ada sungguh-sungguh kepada Tuhan? Apakah di dalam hati kita sungguh-sungguh kita berserah kepada Tuhan? Atau di dalam hati kita hanya asal-asalan kita kepada Tuhan? Tuhan itu sangat maha tahu, karena Tuhan adalah Allah yang maha tahu dan Allah yang maha kuasa. Karena itu setiap apa yang kita lakukan, biarlah kita benar-benar, bahwa kita harus ingat bahwa Tuhan itu selalu memberikan yang terbaik bagi kita. Sesuatu periode tertentu yang kalau sudah lewat, nggak akan bisa kembali lagi. Oh yo, rongono paling gitu, rongono paling gitu katanya. Oh tahu gitu, gitu toh. Kalau yang waktu sudah berlalu, nggak mungkin. Yang sudah lewat tidak mungkin kita akan ulangi lagi. Paling-paling ya kecewa, paling-paling menyesal. Oh iya ya, tahu gitu ya. Oh iya, rono mesti gitu toh. Karena itu tidak akan tidak akan waktu itu tidak akan datang kedua kalinya. Lewat ya lewat. Maka itu apapun yang Tuhan berikan kepada kita, Tuhan rencanakan di dalam kehidupan kita, kita lakukan. Saiki ya saiki gitu. Kalau Bu Gemlek ngomong ini, saiki ya saiki, meneh ya meneh gitu ya. Itu memang benar. Gak ada, waktu diulang-ulang gak ada. Sekarang, besok ya besok. Karena itu di dalam setiap kehidupan kita, pergunakan waktu kita sebaik-baiknya selama kesempatan masih ada diberikan kepada kita sebaik mungkin. Tidaklah mudah untuk menangkap kairos daripada Tuhan. Dan Tuhan juga Tuhan dari kita. Tuhan juga butuh bagaimanakah kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita juga harus memahami apa yang Tuhan perbuat di dalam kehidupan kita. Kita harus memahami, kalau kita dekat dengan Tuhan, kita selalu membaca firman Tuhan, kita merenungkan firman Tuhan. Seperti di misbah doa kalau siang ya, aku nang gereja ada Bu. Oh saya juga jauh, apalagi saat ini. Ya toh, saat ini enggak mungkin kayak dulu. Becak di tempat saya banyak yang sudah kena COVID, jadi enggak ada, satu pun enggak ada di tempat saya. Lalu bemu juga jarang. Ya apa caranya? Pak Hendri buka itu Zoom ya, ada Zoom. Kita bisa lewat Zoom. Gunakan waktu kita hanya 1 jam, bukan 5 jam, 1 jam. Ya toh? Pergunakan waktu yang ada, firman Tuhan mengatakan. Pergunakan waktu yang sebaik-baiknya. Kita berdoa, kita sempatkan kita berdoa kepada Tuhan. Aku sibuk loh Bu, kok pangan aku masa aku gak mateng, kok anakku teko sekolah do keluwen kabeh. Kita punya cara. Kalau Tuhan mempunyai cara untuk memelihara kita. Tuhan mempunyai cara untuk bagaimana supaya kita anak-anaknya lebih dekat kepada Tuhan. Kita pun harus punya cara, bagaimana cara kita untuk mengambil waktu. Kita berdoa kepada Tuhan. Pagi, aduh jam 4 mentoku sing ngantuk, si enak-enak tidur. Apalagi kalau sudah musim dingin, ya toh.
Aduh, jangankan bangun jam 4. Aduh, anakku telat sekolah. Gak ada jangan-jangan, gitu. Mari mulai saat ini kita belajar. Tuhan begitu mengasihi kita. Tuhan begitu menyayangi di dalam setiap kehidupan kita. Mari kita ambil waktu berdoa kepada Tuhan. Tidak ada kata tidak bisa, tidak ada kata tidak mungkin, karena di gereja ada, di di Zoom juga ada. Jadi nggak ada barang gak iso, aduh waya, gak ada waya. Katanya Tuhan gini ya, gak ono waya ya, Tuhan memberi waktu kita berapa jam? 24 jam. Kalau kita mau memberikan perpuluhan waktu kita kepada Tuhan, berapa 2 jam lewat kita harus memberikan perpuluhan waktu kepada Tuhan. Padahal Pak Hendriku murah loh, 1 jam. Di gereja pun 1 jam ya Bu ya, sama ya, 1 jam. Berikan waktu kita yang terbaik untuk Tuhan. Saat-saat ini kita mau mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Berdoa kepada Tuhan. Sungguh-sungguh kepada Tuhan. Sebab apa dikatakan dalam firman Tuhan. Kalau saat-saat ini pintu masih terbuka di setiap kita. Untuk anak-anaknya datang, yang mau datang kepada Tuhan. Kesempatan yang baik jangan kita tinggalkan. Karena suatu saat apapun yang akan terjadi. Karena firman Tuhan mengatakan, apabila Tuhan sudah menutup, tidak ada satupun yang dapat membukanya. Karena itu masih ada kesempatan bagi setiap kita. Waktu-waktu yang diberikan oleh Tuhan. Biarlah kita pergunakan waktu kita sebaik-baiknya untuk kita berdekat kepada Tuhan. Kalau kita nurut kerjaan, nurut kesibukan, gak ada habisnya. Coba gak ada habisnya. Kadang manusia kadang bisa ngelembur. Tetapi mulai saat ini kalau kita melihat kemarin bagaimanakah penyiksaan Tuhan yang Tuhan alami, dia mau naik ke Gunung Joljuta. Begitu dia sengsaranya, begitu dia menderitanya, dia mengasihi kita. Apakah balasan kita? Biarlah kita mau sama-sama memberikan perpuluhan waktu kita untuk Tuhan. Sehingga di dalam setiap kehidupan kita boleh mengalami kasih, mujizat yang luar biasa. Kita ingat bahwa kita saat ini masih ada kesempatan, kita pergunakan waktu kita sebaik-baiknya. Jangan nanti seperti 5 anak yang darah yang bodoh. 5 anak yang pandai. Dia ketok-ketok, Tuhan ngatakan yang pandai, masuklah anakku. Tetapi yang bodoh, aku tidak kenal kepadamu. Janganlah pada saat-saat nanti Tuhan datang, jangan sampai Tuhan mengatakan, aku tidak kenal kepadamu. Tapi kami percaya biarlah pada saat pagi hari ini, kita melihat begitu Tuhan, penderitaan Tuhan untuk kita. Dan dia pada saat hari ini dia bangkit. Dia menyediakan tempat yang indah bagi setiap kita anak-anaknya. Pergunakan kita yang sebaik-baiknya. Jangan sampai Tuhan mengatakan aku tidak kenal kepadamu. Tetapi biarlah kita menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Sehingga Tuhan mengatakan, sabaslah anakku, masuklah dalam perhentianku. Itu adalah sesuatu yang luar biasa. Kalau Abraham begitu sangat-sangat mengasihi Tuhan, dia tahu apa yang harus ia berikan kepada Tuhan. Abraham tidak tunggu waktu, nanti aja, enggak. Apa yang dilakukan Abraham? Waktu Abraham kedatangan tamu, waktu Abraham melihat Yesus, dia segera. Dia menyuruh istrinya segera, jadi tidak usah nanti. Kita membaca Kejadian 18 ayat 6 hingga ayat yang ke-8. Abraham memberikan yang terbaik. Abraham tidak nanti, tidak usah tunggu, tapi segera dia memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Ayat yang Kejadian 6 hingga 8, demikian bunyi firman Tuhan. Lalu Abraham segera pergi ke kemah mendapatkan Sarah serta berkata, segeralah ambil 3 sukat tepung yang terbaik, remaslah itu dan buatlah roti bundar. Ayat yang ke-7. Lalu berlarilah Abraham kepada lembu sapinya, ia mengambil seekor anak lembu yang empuk baik dagingnya,
dan memberikannya kepada seorang bujangnya, lalu orang ini segera mengelolanya. Ayat yang ke-8, kemudian diambilnya dadih dan susu serta anak lembu yang telah diolah itu, lalu dihidangkannya di depan orang-orang itu. Ia berdiri di dekat mereka di bawah pohon itu sedang mereka makan. Kalau kita amati, kita perhatikan di dalam Kejadian 18 ayat 6 hingga ayat yang ke-8, dikatakan bahwa di sini ia segera berlari. Menunjukkan bahwa apa? Abraham tidak menunda-nunda waktunya. Abraham tidak bilang enti-enti, enggak. Tetapi apa yang dikatakan? Ia di sini tidak berlambat-lambat, tapi ia segera, ia memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Dia berbuat yang terbaik, ia mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Mungkin tidak mempunyai cukup harta atau kekayaan di dalam yang diberikan, tetapi Abraham dia memberikan yang terbaik. Dia berusaha apa yang harus ia berikan kepada Tuhan. Dan ia yakin apabila ia memberikan dengan hati yang tulus kepada Tuhan, apapun, sebesar apapun, seberapapun nilainya, itulah yang terbaik untuk Tuhan ketika hendak memberi. Kalau Abraham memberi dengan tulus hati, dia tidak berlambat-lambat, dia tidak nanti-nanti, dia segera. Bagaimanakah dengan kita? Biarlah kita yang terbaik kita memberikan kepada Tuhan, dan kita tidak menunda waktu-waktu kita, jangan ketergantungan pada keadaan. Sebab dikatakan kalau kita menunda-nunda atau kita melihat keadaan gitu ya. Di dalam Pengkhotbah 11 ayat yang keempat dikatakan demikian. Siapa senantiasa memperhatikan angin tidak akan menabur, dan siapa senantiasa melihat awan tidak akan menuai. Pengkhotbah 11 ayat yang keempat. Karena itu, apapun yang Tuhan telah perintahkan kepada kita, apapun yang menjadi ajaran kepada kita, biarlah kita segera. Tidak usah berlambat-lambat, kita usah melihat bagaimanapun, bagaimanapun. Tetapi dikatakan kita jangan lambat-lambat. Sebab apa? Bila menabur, dikatakan firman Tuhan, bila menabur melihat angin atau menabur melihat awan tidak akan menuai. Tetapi kita jangan berlambat-lambat, kita segera. Karena Tuhan tahu apa yang menjadi tujuan kita. Tuhan tahu apa yang menjadi kerinduan kita. Tuhan Maha tahu. Mungkin sahabat dekat, suami istri enggak tahu apa yang ada di dalam hati kita. Tetapi kita harus ingat, Tuhan sangat mengetahui apa yang kita inginkan, apa yang ada di dalam hati kita. Bagaimana kita hanya lain dengan petani. Kalau petani, gitu, petani sebagai petani dia giat. Petani itu gak ada sing males. Lek petani males, mungkin gak ada beras. Petani itu gak pernah malas, dia giat. Dan dia apa yang ia lakukan? Petani itu selalu giat dan tidak pernah lelah. Dia menabur, dia membajak sawahnya, bagaimana dia bekerja. Dan dia tidak, dia hanya menunggu sampai hasil taburannya itu dan dia menuai. Petani menabur, dia tentu akan menuai di tempat ini. Ya tahu? Petani nabur di daerah Sidoarjo, nuainya juga di Sidoarjo. Ya tahu? Nggak mungkin terus nuai di Malang, nuai di gini Porong, nggak mungkin. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita di mana kita menabur, nuainya kita tidak tahu sesuai dengan rencana kehendak Tuhan. Ya tahu? Iya, nggak ada. Orang lek menuai lek petani yang nanam di kene, numbuhin di kene, berasing di kene nanami. Tapi sebagai anak-anak Tuhan, di mana kita nabur, kita jangan harap-harap nuainya. Tuhan yang menentukan. Ya tahu? Enggak bisa kita sebagai anak-anak Tuhan nabur di sini nuai belum tentu di sini, enggak apa-apa. Tuhan itu punya rencana yang di dalam setiap kehidupan kita. Setiap taburan kita yang kita berikan, setiap taburan kita kalau kita ikhlas menabur untuk Tuhan, Tuhan pasti memberikan yang terbaik bagi setiap kita. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Kalau yang pertama tadi belajar kepada Yesus, bagaimana sifat Yesus, bagaimana juga suatu contoh juga Abraham yang begitu setia, taat, rela. Yang kedua yaitu rela dalam hal memberi.
Yang ketiga, ketigaku gampang-gampang angel, Bu. Yang ketiga yaitu mau mengampuni. Gampang-gampang angel. Aduh, gampang-gampang angel. Saya juga ngalami. Di sini yang ketiga mau mengampuni. Angel. Angel, orang ngampuni itu angel. Ya toh, lek setilik-cilik ngene gak apa-apa, tak maafno masuk kiri keluar. Tapi lek wis nemen, aduh, kupingku panas, kupingku merah rasanya. Ya mau tak ngantem, mau tak ajar gitu. Tapi karena apa? Kita belajar, ya toh. Iya loh, lek denger suara panas saya kupingnya rasane kayak kobong. Saya ngalami, sering saya ngalami. Saya masih anak-anak saya juga ngalami. Oh, awas kontak. Saya dulu orangnya kasar. Pak, kan saya sudah pernah bersaksi. Kalau saya jadi laki ku singkan dengan bajunya tak ajar konceng cewek yo. Jadi ya apa ya terus ya kita belajar taat. Kalau upah omongan didik taat, firman ampuni ya kita doakan aja. Ya toh, akhirnya didoakan menjadi orang yang baik-baik. Kita bersahabat sampai saat ini bersahabat sama saya gitu. Dan kita harus belajar mengampuni angel. Ngampuni ku angel. Gak ada yang bilang mudah, gak ada yang mudah. Saya merasakan tuh angel. Tapi kalau kita melihat Tuhan begitu mengasihi kita, Tuhan begitu mengampuni setiap orang-orang berdosa, Tuhan mengampuni kita luar biasa. Bagaimanakah kita dengan sebagai kita anak-anak Tuhan? Apakah kita tidak mau mengampuni? Kita belajar untuk mengampuni. Ya toh? Sakit sih. Kupingnya panas kok gak sakit ya toh. Sakit, tapi kita belajar. Oh, maafkan. Tuhan mungkin tahu Tuhan apa yang ia perbuat. Tuhan ampuni dia, mungkin dia nggak tahu apa yang ia lakukan. Dia nggak ngerti apa yang ia lakukan. Saya hanya bisa gitu sama Tuhan. Tapi nggak mungkin ya sekarang ngomong kadang-kadang Tuhan jawab enggak. Tapi kita lihat dengan berjalannya waktu. Tuhan pasti mendengar doa-doa kita. Nggak mudah, tapi kita mau belajar. Kalau Tuhan sudah mengampuni setiap kita, kita pun juga harus belajar mengampuni. Kita membaca Efesus 4 ayat yang ke-32. Efesus pasal 4 ayat 32. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi Efesus pasal 4 ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagai Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Puji nama Tuhan. Ayat ini adalah suatu perintah dari Tuhan. Ya tahu? Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus ramah satu dengan yang lain. Sulit, gak gampang. Sing diajarno Tuhan tuh kadang angel ya, ngampunono, sing ramah, kadang sulit toh. Lek kita semua angkel ngono, aduh lihatno kadang jemene aku nyopo mukamu, duh lihat aja sudah gitu ya. Tapi nggak boleh, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus belajar mengampuni, belajar ramah tamah, sekalipun hatinya wih, duk gitu ya. Tapi kita maafin. Senyumnya kita kadang-kadang tuh sulit untuk bersenyum karena hatinya mangkel ya. Tapi kita belajar. Apa yang Tuhan ajarkan kepada kita, apa yang Tuhan perintahkan kepada kita, memang gak gampang. Pengampunan itu suatu hal yang sangat-sangat sulit. Tapi kita belajar sebagai anak-anak Tuhan, belajar. Ya toh? Tuhan sudah begitu rela mati di kayu salib. Demikian dia disiksa, dia menderita. Tapi dia mengampuni setiap kita orang berdosa. Bagaimanakah dengan kita? Kadang-kadang kita dikata-katai dengan kata-kata yang menyakitkan hati. Kita sudah ingin membalas. Tapi kita belajar. Tetap kita ramah. Kita belajar, kita taat, kita memaafkan. Bukan kita yang melakukan pembalasan kepada orang itu. Tetapi Tuhan yang akan melakukannya. Dan kita taat. Kita taat, kita memberikan pengampunan. Kita belajar hanya mengampuni. Kita sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus meneladani Kristus di dalam segala hal. Apapun yang kita alami, apapun yang kita rasakan. Karena kita sudah tahu semua, mengampuni itu gampang-gampang sulit.
Tapi bagaimanapun kita harus melakukannya. Jangan gini, alah paling aku kok tak anu kon kok aku dimaafno ae kok apa-apa ya. Ya gak ada. Mari ngono ngene kok alah paling kok anu gak ada. Kita belajar memaafkan, kita belajar mengampuni, kita harus sadar, kita berbuat, jangan berulang-ulang. Karena Tuhan juga mengatakan, loh lek kamu jahat ngono terus ngono ayo, apa ya? Kata Tuhan kan gitu, tapi kita juga belajar. Kita saling mengampuni, juga kita apa yang harus kita lakukan. Dan kita juga belajar, kita juga jangan menyakiti hati. Jangan kita menyakiti orang lain, jangan kita melakukan hal-hal yang tidak sesuai, tidak sesuai dengan Alkitab. Tapi kita harus belajar, kita mencari contoh teladan Tuhan yang sangat luar biasa. Tuhan memerintahkan kepada kita. Kalau Tuhan rela mati di kayu salib untuk mengampuni setiap kita, dosa kita yang begitu luar biasa yang tidak mungkin mendapat pengampunan. Tapi dengan kasih Kristus mati di kayu salib, dia mencucurkan darahnya yang luar biasa. Dan dia bangkit pada hari yang ketiga. Dia mengampuni setiap dosa umat manusia. Dia tidak memandang engkau siapa. Tetapi Tuhan mengampuni setiap kita. Bagaimanakah kita sebagai anak-anak Tuhan? Biar kita mau meneladani kasih Tuhan yang luar biasa. Dan di firman Tuhan waktu mati di salib, dia tidak mati selama-lamanya. Tapi dia bangkit pada hari yang ketiga di Minggu Paskah. Dia bangkit di hari yang ketiga. Dia menyediakan kepada kita yaitu kehidupan yang kekal. Karena itu bagi setiap kita. Apapun yang telah diberikan Tuhan kepada kita, biar kita mau taat akan firman-Nya, melakukan sesuai dengan firman Tuhan. Bagian kita lakukan yang Tuhan inginkan. Bagian Tuhan adalah urusan Tuhan sendiri. Kita semua orang-orang berdosa, kita taat akan firman Tuhan, kita melakukannya. Kalau kita taat melakukan firman Tuhan, kita setia kepada Tuhan apapun yang terjadi. Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Yesus bangkit di hari yang ketiga. Dia menyediakan tempat bagi setiap kita, anak-anak Tuhan yang taat firman-Nya, yang setia kepada firman-Nya. Puji nama Tuhan, biarlah firman Tuhan menjadi remah di dalam setiap kehidupan kita. Kita mau belajar kepada Kristus, bagaimana Kristus kepada kita, dan kita rela memberi apapun yang ada pada kita, dan kita mau saling mengampuni. Puji nama Tuhan, biarlah firman ini menjadi pedoman di dalam setiap kehidupan kita, sehingga kita boleh menggapai apa yang Tuhan sediakan kepada kita semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan, Pak. Ya, kita akan menyaksikan persembahan pujian dari sekolah minggu Gereja Anak. Saya persilahkan. Bisa tas, Chef. Matiin ya. Di sini.
Posisi bos. Oke. Halo. Udah di tempat janjian. Oke. Gue tunggu ya. Weh, mana barangnya? Sip. Udah, jangan dihitung, pas itu. Siapa? Tadi Pak Bos. Malam Bos, nih 20 juta cash. Good. Ya, thank you. Om. Lu masih butuh uang? Bagian gua mana Om? Oke. Cukup? Kasih Bos. Dasar orang miskin bos. Mana? Ayo, kelas ini telat loh. Telat lagi? Oke, bentar. Telat mulu kerjaanmu. Nih dari Pak Rio. Ini bukunya dong. Baca suratnya. Dari mana aja? Jangan.
Habis terima klien semalam. Gila loh, gue bilang kesiangan. Baca suratnya, nanti salah informasi lagi. Kenapa? Disuruh pulang dekan. Hati-hati, beasiswa mah dicabut. Gila loh. Dan kesini malah nggak jelas. Makanya tobat dong. Gila. Tobat. Gila lu. Tobat. Masuk. Misi, Pak. Silakan duduk. Misi ya, Pak. Kamu tahu kenapa saya panggil kamu? Kurang tahu, Pak. Kenapa ya, Pak? Ya, saya sudah punya bukti bahwa kamu menggunakan narkoba. Dan saya sudah melihat berita dari teman-teman kamu bahwa kamu sekarang berubah menjadi mahasiswa yang nakal. Gak bisa kayak gitu dong, Pak. Kan gak ada bukti yang jelas kalau saya menggunakan narkoba. Dan gak ada bukti yang cewek nakal. Gak bisa kayak gitu, Pak. Saya sudah punya bukti dan mulai hari ini adalah surat di mana saya akan mencabut beasiswa kamu. Tolong kamu terima mulai hari ini. Oke, Pak. Makasih, Pak. Ya. Tolol, capek aku. Capek kenapa sih? Siapa lu? Kenalin dulu dong. Eca. Aku sering lihat kamu loh di sini. Maksud lo? Aku pinter loh dengerin orang cerita. Banyak orang juga cerita ke aku. Kamu gak mau cerita? Lagian kan kita juga gak kenal. Ayolah cerita. Kenapa? Beasiswa gua dicabut. Hah? Iya. Kenapa? Karena gua pengedar narkoba, gua jual diri, gua perokok, gua berdosa banget. Kok lo senyum? Gak jelas banget. Iyalah, aku udah gak kaget sama yang begituan. Orang berdosa yang pertama kali aku kenal tuh sebenarnya diri aku sendiri. Tapi ya, puji Tuhan, aku kenal sama pribadi Yesus. Dan gara-gara Yesus, dia gak mandang dosaku lagi. Yesus? Kayaknya pernah dengar. Ini nih, dengerin ya, dengerin. Sini, mana HP-mu? Baik. Ini aku simpenin di Spotify-mu. Ntar kamu dengerin ya sampai rumah, oke? Nama kamu Deborah kan? Kamu kenal gua? Kamu ada kelas di sini? Kan terlambat loh. Yuk.
Halo? Oh iya, tak ke depan. Hai, sini. Kamu dari mana tadi? Habis dari rumah. Guys, ada teman baru nih. Say shalom dong. Hari ini aku mengenal satu pribadi yang baik banget, hangat dan penuh kasih. Pribadi ini tuh beda dari yang lain. Bahkan dia rela mati demi aku si manusia berdosa. Hal ini kayak gak mungkin kalau aku bayangin, karena aku gak pernah menemukan sosok pribadi seperti dia. Hari ini, pertama kali aku datang ke gereja. Terkejut banget ketika lihat banyak anak-anak muda seperti aku yang bangkit dari masa lalunya dan hidup menurut pribadi itu. Mereka sih sebut dia itu Yesus. Ya itu namanya, indah bukan? Nama ini tidak asing di telinga aku selama ini. Ternyata Yesus sudah pilih aku dari lama. Tapi selama ini aku saja yang selalu menutup hati. Dan Yesus suka aku bisa bersama-sama dengan dia. Pribadi Yesus juga tidak pernah melihat seberapa kotornya aku, seberapa jijiknya aku. Tapi ia tuh mau membersihkan aku. Mulai saat ini, karena kejadian itu, karena semua dosa-dosaku telah ditebus olehnya, aku mau ikut jalan bersama-sama dengan Yesus. I love you. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri, kita akan tutup ibadah ini. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan Sehingga
Hari ini kita sangat bersuka cita karena Tuhan Yesus sudah bangkit. Amin. Amin. Untuk tidak menghilangkan momen Paskah hari ini, mari kita serukan Yesus bangkit 3 kali. Dan Yesus menang 3 kali. 1, 2, 3. Yesus bangkit. Yesus bangkit. Yesus bangkit. Yesus menang. Yesus menang. Yesus menang. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih Yesus. Kebangkitan-Mu telah mengubahkan kami. Yang dulu kami orang-orang berdosa. Dosa kami merah seperti kain kesumba. Dan Kau sudah ampuni dosa kami. Dan kami diubahkan menjadi kudus, menjadi putih seperti bulu domba. Jesus Christ. Thank you. Haleluya. Puji Tuhan. Syukur hanya bagi-Mu Yesus. Kebangkitan-Mu telah memberikan semangat yang luar biasa bagi kami. Kami juga mau bangkit dari segala keterpurukan kami, dari segala sakit penyakit kami. Sakit penyakit kami sudah Kau sembuhkan di atas kayu salib-Mu, sehingga kami tidak pernah sakit lagi. Kami sehat, kami kuat, kami mau melayani Kau lebih lagi Tuhan. Makasih Yesus. Haleluya. Syukur hanya bagi-Mu Yesus. Haleluya. Biar tidak tegang, ada sebuah kisah sebelum Yesus mati. Berapa hari sebelumnya dia ketemu Yusuf Arimatea. Dia katakan, Pak Yusuf, saya mau pinjam tempat penguburanmu 3 hari saja. Dan Pak Yusuf katakan, ya boleh. Dan Yesus pada waktu weekend itu, dia check in hari Jumat. Dan pada hari Minggu pagi, dia sudah check out. Dia sudah hidup, dia sudah bangkit. Amin. Haleluya. Si Tuhan. Banyak rasul, pemimpin agama yang mereka lahir, kelahirannya diperingati, kematiannya diperingati. Tapi kita punya Yesus yang sungguh-sungguh Allah yang kita sembah. Kelahirannya diperingati, kematiannya diperingati, kebangkitannya diperingati, dan luar biasa. Kebangkitannya luar biasa. Allah yang kita sembah bukan Allah yang mati, Dia Allah yang hidup. Dia sudah bangkit. Terima kasih Yesus. Sehingga itu semua menguatkan iman kita, iman percaya kita kepada Tuhan Yesus. Tidak tergoyahkan iman kita, karena Yesus yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Dia bangkit, Dia bangkit, Dia menang atas maut. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Yesus. Thank you Lord Jesus. God is good all the time. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Firman sudah disampaikan dengan benar oleh Ibu Pendeta Esther Sri. Pakai hamba-Mu ini lebih lagi dalam melayani Engkau. Berikan dia kesehatan, kekuatan, berikan dia sukacita, damai sejahtera di dalam kehidupannya. Perpanjang usianya sampai beberapa tahun kemudian, bahkan sampai umurnya yang mencapai 100 tahun.
Untuk dia lebih lagi melayani Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan. Puji syukur hanya bagimu Yesus. Kau memberkati hamba-Mu ini luar biasa. Haleluya, puji Tuhan. Kau juga memberkati semua jemaat yang hadir pagi hari ini. Menyambut kebangkitan-Mu. Memberikan semangat. Semua jemaat-Mu semangat menghadapi kehidupan ini. Terima kasih Yesus. Kau sudah memberkati. Dan Kau sudah menyembuhkan segala penyakit daripada jemaat-Mu. Sehingga jemaat-Mu tidak ada yang sakit. Tidak ada yang sakit. Sakit penyakit sudah disembuhkan 2000 tahun yang lalu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, puji syukur ya bagi-Mu. Dan Kau berikan kemenangan bagi kami. Bagi jemaat-Mu yang bekerja, diberkati Tuhan. Semua apa yang dilakukannya menjadi berhasil dan beruntung. Amin. Sehingga kami membawa berkas-berkas kami pulang untuk menghidupi keluarga kami ya Tuhan Yesus. Mencukupkan segala kebutuhan kami. Terima kasih Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kau juga memberkati anak-anak gereja anak yang sudah memberikan yang terbaik untuk Engkau. Kau juga memberkati kaum Yud, memberkati semua pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini. Syukur, terima kasih Tuhan. Haleluya. Puji Roh Kudus, berkat kasih, sukacita, damai sejahtera mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari ya sudah menerima berkat Tuhan, katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Haleluya.